Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Halo? Terdengar? Oke. Sip. Oke, jadi teman-teman selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman semua ya. Jadi buat hari ini, teman-teman, kita akan coba lanjutin lagi nih buat pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita udah belajar ya, teman-teman ya, mengenai gambar dan segala macamnya, lalu juga suara menggunakan stable audio, stable diffusion, segala macamnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam modul baru, teman-teman, yang untuk belajar hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar namanya pembuatan video ya, teman-teman ya, di modul 5 pelajaran satu tentang namanya fitur pembuatan video. Nanti kita total untuk modul 5 ini kita ada 3 kali pertemuan, teman-teman. Ntar next kita akan buat adegan permainannya seperti apa, serta menyempurnakannya ya, dan juga buat presentasi permainannya. Jadi ntar kurang lebih seperti ini, teman-teman semua ya, untuk pembuatannya. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang suara dan juga gambar. Nah, hari ini kita akan fokus cara kita ngebuatin video, teman-teman semua. Gitu. Mungkin sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa, aku mau nanya dong kabar terkait teman-teman. Mungkin aku mau nanya kabarnya Apisena, boleh deh Apisena. Apisena gimana Apisena kabarnya? Boleh dong diupdate? Kabarnya baik kok, Kak. Baik, oke. Sekolahnya gimana? Aman? Sekolahnya aman-aman aja. Aman. Lalu juga untuk tugas algonya gimana? Ada kendala gak? Kalau tugas aku nggak ada, udah aman semua. Udah aman semua berarti ya? Nggak ada kendala berarti ya? Ya. Oke, kalau gitu. Sip, thank you Avicenna udah update kabarnya. Oke, lanjut. Mungkin di sini aku mau nanya siapa ya? Mungkin dua orang ya. Di sini akan ada dua orang yang akan aku tanya buat di pembelajaran hari ini. Mungkin satu lagi sama Harper deh. Coba Harper, boleh dong Harper diupdate Harper kabarnya gimana Harper? Halo Harper, boleh on mic? Baik-baik saja. Baik ya. Sekolahnya gimana Harper? Ada kendala gak sekolahnya? Aman sekolahnya? Awalnya, sekolahnya aman. Sekolah aman ya, berarti sejauh ini aman ya. Tugas algonya ada kendala gak? Tidak ada. Tidak ada ya, nggak ada kendala ya. Oke, kalau gitu Harper, thank you untuk update-nya ya Harper ya, dan juga Visena. Buat yang lainnya, Ryu dan juga Daniel mungkin boleh diupdate juga kabarnya ya di kolom chat. Aku udah kirimin di kolom chat, boleh di-share aja terkait kabarnya biar nanti aku tahu ya terkait kabar dari kalian itu seperti apa. Anyway, teman-teman, suaraku kedengeran jelas kan ya, teman-teman ya? Takutnya berisik apa gimana? Aman kan ya suaraku? Aman ya? Oke, sip. Kebetulan aku sedang nggak di rumah, teman-teman ya, karena kebetulan tadi lagi kejebak macet, jadinya aku cari tempat buat kita bisa kontak kelas. Hopefully suaranya terdengar jelas ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bilang mungkin aku suara aku kurang jelas atau gimana, nanti bilang aja ya teman-teman. Ya, mungkin nanti aku bisa sesuaikan dan cari tempat yang lain yang mungkin lebih kondusif, teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman semua, nah udah ada Altaf juga, boleh diupdate ya terkait kabarnya Altaf ya. Aku udah kirimin di chat, boleh diupdate semua teman-teman, boleh di secara personal kabarin kesibukan teman-teman tuh gimana, terus juga kabarin sekolahnya tuh pada gimana teman-teman, dan juga terakhir adalah tugas algo ya, mungkin tugas algo minggu lalu atau mungkin tugas algo yang sebelum-sebelumnya itu gimana gitu, biar aku tahu nih terkait kabar dari kalian semua ya, dan nanti bisa aku tahu nih, misalkan ada kendala nanti bisa aku bantu teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Jadi yang seperti aku bilang kita hari ini masuk ke dalam namanya modul 5 pelajaran satu. Itu namanya fitur pembuatan video ya teman-teman ya untuk di pembelajaran kita di hari ini. Jadi ntar kita hari ini akan belajar nih mengenai modul baru ya. Nah, mungkin aku izin share screen teman-teman semua. Oke, sudah terlihat teman-teman untuk share screenku? Sudah ya? Oke, sip. Nah, jadi buat hari ini teman-teman kita masuk ke dalam modul 5 pelajaran satu ya, namanya adalah fitur pembuatan video nih teman-teman. Nah, kita discuss dulu nih mengenai pembuatan video itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, jadi di sini katanya jaringan syaraf itu dapat menghasilkan lebih dari sekedar gambar ya, teks dan juga suara. Kalau minggu lalu kita udah belajar ya, teman-teman, ya gimana caranya jaringan syaraf itu bisa menghasilkan suara menggunakan stable audio, bisa menghasilkan gambar menggunakan stable diffusion dan segala macamnya lagi. Dan bahkan ada gambar dan juga teks ya, prompting dengan menggunakan ChatGPT lah contohnya. Nah, hari ini kita akan coba teman-teman untuk mempelajari gimana sih caranya kita buatin video dengan menggunakan jaringan syaraf. Nah, jadi video itu juga bisa dibuat ya. Beberapa jaringan syaraf cukup baik dalam menangani tugas pembuatan video, tetapi nggak unggul. Jadi kita bisa dibilang tuh bisa, cuman bukan yang the best gitu, bukan yang terbaik lah. Tapi that's okay, kita akan belajar. Nah, menurut teman-teman,
nanti kira-kira cara kita buatin videonya itu nanti kurang lebih seperti apa sih? Apa aja yang kita perlukan teman-teman untuk kita bisa buatin videonya melalui jaringan syaraf? Kira-kira apa aja boleh dibantu sebutin nggak teman-teman? Apa aja yang perlu kita lakukan? Atau mungkin siapkan? Anyone? Kayak mungkin ada yang mau mencoba menjawab nggak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya salah, that's okay teman-teman ya. Ini juga belajar kan. Kayak mungkin masih bingungan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk yang kita pelajari teman-teman tentunya adalah apa aja? Kita akan belajar mengenai jaringan syaraf itu sendiri ya. Berarti kita belajar tentang ya tentunya si AI itu sendiri ya. AI, kita belajar tentang AI tentunya. Terus apa lagi? Tentunya prompting teman-teman ya. Prompting itu penting banget ya. Kita bisa pakai chat GPT dan segala macamnya. Lalu apalagi selain AI sama prompting, kita belajar juga mengenai apa? Mungkin cara kita ngelakuin namanya beberapa hal ya. Kayak contoh gimana cara insert gambar dan segala macamnya ya. Masukin gambar misalkan ke dalam platform gitu ya. Ini contoh gambar teman-teman. Masukin gambar ke dalam platformnya itu seperti apa? Kita bisa menggunakan upload ya nanti ya. Upload. Kita jadi akan belajar hal ini. Teknologi bisa diterapkan dengan apa? Dengan adanya bantuan ini juga ya. Tentunya yang paling penting mungkin di sini semuanya lah. Prompting lah salah satunya karena ya semuanya happening itu karena prompting kita ya teman-teman semua ya. Nah konten apapun jadi di sini ntar kita bisa buat ya. Bisa buat reels contoh ya reels yang lucu, reels yang mungkin nggak lucu gitu ya. Bisa buat cutscene juga misalkan dari suatu film. Lalu juga bisa juga mencari inspirasi ya. Di sini kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada hanya dari gambar aja. Kita juga bisa mendapatkan referensi siapakah ya yang disebut dengan desainer sebagai contoh untuk dijadikan suatu panduan. Di mana referensi ini bisa diberikan kepada desainer dengan instruksi seperti begini cara saya melihatnya, jadi buatlah seperti ini. Nah, lalu juga pengguna juga bisa membuat seluruh trailer untuk film tersebut ya. Contoh di sini ada salah satu gambar ya atau gambar scene lah dari suatu video lah teman-teman ya, atau bahasa itu dari suatu film nih. Kalau di sini lihat ini ya ada seorang wanita ya membelakangi kamera ya. Di sini dia bisa dibilang mungkin dia lagi jalan lah ya di suatu tempat lah, mungkin di luar negeri. Nah ini juga sama teman-teman ya. Nah ini ada videonya, berarti kecil play ya. Kurang lebih 1 menit 30 detik teman-teman untuk videonya. Mungkin nanti kalau misalkan terlalu panjang nanti akan aku coba untuk agak singkatin teman-teman ya, biar nanti kita bisa eh, lihat semuanya itu seperti apa. Bentar ya. Sepertinya nggak termuat ini. Sepertinya videonya lagi bermasalah ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita boleh next saja. Kurang lebih itu kita ngebahas namanya scene teman-teman ya. Kurang lebih di itu nanti kita bahas namanya scene ya atau bahasa itu cuplikan lah, cuplikan dari suatu video atau bahasanya dari suatu film lah. Jadi kalau teman-teman suka nonton film pasti tahu ya ada cuplikan yang kayak contoh misalkan nonton film Avenger gitu. Pasti ada cuplikan dulu nih biar orang-orang tuh bisa tahu, bisa tertarik juga buat nonton film fullnya gitu ya. Nanti bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu juga jaringan syaraf pertama kali yang membuat video mulai muncul pada tahun 2016 sampai 2017 ya, teman-teman ya. Nah, di sini pemain besar ada siapa aja? Ada Nvidia, teman-teman ya. Ada yang tahu gak nih kira-kira Nvidia? Ada yang tahu gak Nvidia? Google pasti udah tahu ya. Dan juga Venaki. Nah, ini Nvidia kalau teman-teman tahu ya. Mungkin ini cukup besar juga, teman-teman. Dia itu biasanya kalau para gamers gitu ya. Jadi buat bikin apa ya? Buat bikin game segala macam. Dia menggunakan Nvidia itu sebagai bahasanya tuh ini ya teman-teman ya apa bahasanya graphic card contoh pengen main game yang size-nya besar nah itu bisa menggunakan graphic card dari Nvidia sekarang dia lagi mengembangkan AI teman-teman ya dan dia salah satu bisa dibilang sekarang tuh dia tuh paling salah satu yang nomor satu lah buat AI ini pengembangannya untuk sekarang dan orang katanya dia paling besar untuk sekarang. Nah, lalu juga di sini lihat ya, hasil yang sesuai tidak muncul secara langsung. Jadi kita tuh bisa buat suatu hal tapi dia nggak langsung muncul, teman-teman ya. Jadi kita harus banyak praktis juga, banyak-banyak latihan, teman-teman. Biar nanti hasilnya itu bisa sesuai dan bisa kita buat nanti seperti ini. Ntar kita akan coba buat ya. Nah, model yang paling relevan saat ini adalah bisa dibilang Gen 4, teman-teman ya. Jadi kita punya Gen 4 nih, dia itu bisa dibilang model yang paling sesuai sama nanti permodelan kita seperti apa. Contoh di sini ya, lihat ya, teman-teman ya. Kita buatin ada gambar kucing yang foto tapi seakan-akan bergerak nih di bagian sini ya. Si kucingnya tuh seakan-akan bergerak. Terus ada juga daerah perkotaan nih, daerah perkotaan yang seakan-akan tuh kayak cepet banget gitu ya, ada awannya berlalang dan segala macamnya, teman-teman semua.
Nah, so hari ini kita akan ngapain aja? Teman-teman, kita akan mempelajari gimana sih jaringan secara video telah berkembang di masa lalu dan juga gimana caranya kerjanya saat ini. Dan sekarang kita juga akan lebih dekat lagi ya dengan jaringan secara runway dan juga model Gen 4 ya, teman-teman ya. Serta kita juga akan menggunakan runway ya. Dan kita juga akan buat video, buat draft video untuk game kita nantinya di Twine ya, teman-teman semua ya. Oke, mungkin sebelum kita start lagi, kita akan ada short break dulu, teman-teman, selama kurang lebih 3 menit ya. Karena kebetulan di sini azan, teman-teman mungkin kita boleh break dulu sebentar, 3 menit aja. Ntar di jam 9.15 kita udah kembali lagi ya. Mungkin teman-teman yang mau siapin minuman, feel free ya buat siapin minumannya. Sambil teman-teman boleh update juga kabarnya seperti apa ya, biar kita tahu ya. Kayak kabar dari kalian. Thank you, teman-teman. Sampai jumpa di jam 7.15 ya. Boleh minum dulu untuk istirahat sebentar. Terima kasih. Oke, teman-teman. Udah selesai azannya ya, pas banget nih jam 7.15. Yuk, teman-teman boleh on cam lagi ya. Untuk Atisena, Harper, Daniel, Yu, Arya udah, Altaf, dan Ricky boleh on cam lagi biar kelas kita makin interaktif ya, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih caranya algoritma itu bisa membuat suatu video sih, teman-teman? Gimana sih kerjanya itu? Nah, gimana sih animasi itu dibuat sebelum komputer itu ditemukan? Nah, jadi gimana sih animasi itu bisa dibuat dan sebelum komputer ditemukan seperti apa sih? So, teman-teman, jadi seniman itu menggambar setiap frame secara manual ya. Jadi kalau teman-teman tahu, sebelum kita punya era komputer, teman-teman, untuk membuat suatu scene, itu digambar secara manual nih, teman-teman nih. Nah, ini nih, lihat nih ya. Dia lagi menggambar, teman-teman. Contoh di sini kita mau gambar apa nih? Misalkan gambar orang gitu ya, orang lagi berjalan. Misalkan kayak ada scene orang jalan. Udah kita gambar manual dulu nih. Kan dia awalnya di sini, terus dia tiba-tiba dia jadi bergerak ke sini misalkan ya. Misalkan dia pindah jadi ke sini gitu ya. Oke, ini permisalan aja teman-teman ya. Kebetulan aku kurang jago gambar teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang bisa gambar lebih bagus, feel free ya. Nah ini contoh ya, dia berpindah. Nah jadi di sini ada namanya evolution ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya. Jadi di sini bisa dibilang ada apa? Ada namanya perubahan teman-teman. Nah jadi kalau dulu tuh sebelum adanya AI teman-teman ya, sebelum adanya AI, jaringan syaraf dan segala macamnya, itu kita lakukan dengan menggambar manual teman-teman semua ya. Menggambar manual untuk hal ini. Makanya tapi kita akan coba nih, kalau sekarang kalau dulu menggambar manual, nah sekarang tentunya karena ada teknologi, teman-teman sekarang tuh jadi makin mudah ya. Jadi kita bisa lakukan prompting aja buat langsung. Nah, pergantian frame yang cepat menciptakan efek animasi. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat juga nih mungkin ya, entah di TikTok atau di Reels atau mungkin di Instagram gitu ya, lihat nih ya. Jadi sini tuh seakan-akan kayak bergerak, padahal tuh sebenarnya cuma tumpukan-tumpukan gambar gitu ya, tumpukan gambar. Misalkan di sini orangnya di sini,
Terus nanti kalau kita geser lagi si bukunya, orangnya terus pindah ke sini, seakan-akan dia bergerak gitu ya. Seakan-akan dia bergerak, padahal ya itu cuman foto aja. Cuman karena apa? Karena ada frame lah, atau bahasa itu dilakukan percepatan nih. Jadi dibuka dengan jarinya, dengan jempolnya, dengan kecepatan tertentu. Nah, makanya terlihat seperti bergerak ya, padahal mah itu cuma foto aja, foto yang digabungkan dan hasilnya seperti bergerak. Nah, jaringan serap juga bisa menggambar buat gambar ya, teman-teman ya. Jadi kita udah buat juga kemarin, kita pakai macam-macam, teman-teman pakai Stable Diffusion, pakai Max Dot Space dan segala macamnya. Kita ada buatin beberapa hal yang kita bisa buat ya, teman-teman ya. Yang berarti di sini kita nggak perlu lagi nih melewati tahap bikin gambar lagi. Nah, karena kita udah bisa membuat gambarnya melalui AI tadi ya. Jadi kita nggak perlu nih buat kita mungkin secara kayak manual tadi kita bikinin gambarnya. Nah, setelah itu, gambar-gambar tersebut bisa digabungkan untuk membuat animasi. Nah, jadi nanti akan ada, bisa dibilang tuh rentetan gambarnya yang ntar kita akan coba buat ya, teman-teman ya. Iseng-iseng aja. Ini satu, misalkan. Ntar dua, di sini tiga, tiga, nah, ini empat. Nah, nanti empat, contoh ini lima ya, misalkan lima. Ntar kita coba gabungin nih, teman-teman nih, kita gabungin. Terus nanti kayak tadi ya, nanti contoh kayak tadi buku tadi, kita bisa lakuin namanya framing atau bahasa itu kita buka lah. Misalnya tadi dia bentukannya buku, kita buka secara cepat. Nanti dia seakan-akan kayak bergerak ya, teman-teman ya. Padahal cuman kumpulan foto aja yang satu persatu. Cuman karena kita lakukan secara cepat dan ada frame tertentu, makanya dia jadi terlihat seperti itu ya. Nah, jaringan cara pertama memang bekerja persis seperti itu. Dan juga sulit nih untuk membayangkan teman-teman pendekatan yang lebih masuk akal. Karena setiap video sebenarnya terdiri dari rangkaian frame yang berubah dengan cepat dan juga model grafis untuk menghasilkan frame yang sudah ada. Nah, contoh, tapi itu juga baru permulaan nih teman-teman ya, karena sulit untuk membuat jaringan syaraf yang menghasilkan gambar yang koheren dan juga konsisten. Nah, masa ini juga mirip nih dengan yang terjadi pada jaringan syaraf audio pada awal-awal, di mana pengaruh nada pertama terhadap nada berikutnya itu melemah, sehingga mengganggu konsistensi secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nah, lihat nih, di sini gambar macam-macam ya. Ada gambar orang jalan kartun ya, ada juga di sini gambar anjing Superman gitu ya, anjingnya terbang teman-teman ya. Jadi dari gambar medianya jadi dia seperti bisa bergerak ya, atau bahasa itu menjadi suatu video lah, bisa dibilang. Konsistensi mempengaruhi seberapa menyatu dan utuh video akan terlihat ya. Nah, kalau tidak ada hubungan antar frame atau hubungannya lemah, frame terakhir bisa jadi sama sekali tidak nyambung dengan frame pertama. Nah, contohnya di sini bisa dibilang ya, kaki belakangnya tiba-tiba berubah jadi jubah, contohnya di sini ya. Ada kaki belakang yang berubah jadi jubah nih, teman-teman. Dan di sini juga tidak jelas apa yang terjadi di belakang ya. Jadi bisa dibilang di sini ada perubahan lah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita bisa mengatasi masalah konsistensi berikut yang ada di sini? Nah, jadi cara adalah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk suara ya, teman-teman ya. Ini mana modul-modul yang baru bertanggung jawab atas konsistensi jangka panjang telah ditambahkan dalam jaringan syaraf yang sudah ada. Meskipun modul dan algoritmanya mungkin berbeda, prinsipnya tapi tetap sama untuk video, teman-teman semua. Nah, so hari ini teman-teman kita akan memungkinkan untuk menghasilkan frame yang konsisten secara logis ya. Contohnya nanti misalkan ketika kita ada sebuah objek dalam video yang mulai bergerak ke samping ya, maka modelnya akan mampu untuk ngapain aja. Pertama harus bisa menyimpan informasi tentang arah ya, dan juga kecepatan itu berapa, biar bisa menghasilkan pergerakan yang tepat pada frame-frame berikutnya. Lalu juga memprioritaskan elemen-elemen konteks secara tepat. Contohnya adalah jumlah jendela pada rumah di latar belakang tidak sepenting objek utama yang menjadi fokus. Nah, dan juga masih ada pertanyaan lainnya, teman-teman, yang mengenai jumlah data dan juga kekuatan komputasi yang dibutuhkan. Ini mana pembuatan video itu memerlukan sumber daya yang cukup besar ya, jika tidak disertai dengan mekanisme optimasi tambahannya. Mungkin contoh di sini kita punya video berdurasi per detik. Lalu frame rate-nya, bahasa itu atau frekuensinya 30 frame per detik. 30 frame per second bahasanya. Nah, di situ bisa dibilang tuh kita memerlukan 120 gambar, teman-teman, yang harus dihasilkan dan juga diselaraskan satu sama lain. Jadi, bisa dibilang kita buat ngasilin 4 detik aja itu udah banyak banget ya, gambarnya tuh udah banyak banget gitu, udah 120, udah 30 kali lipatnya gitu ya dari hal ini. Bisa dibilang ya udah, kalau misalnya kita bagi secara matematika ya, berarti per detik itu berapa gambar teman-teman? Ayo coba kita sambil hitung-hitungan nih, kalau 4 detik itu 120 gambar, kalau 1 detik berapa gambar teman-teman? 1 second berapa berarti? Ada yang bisa bantu jawab? 30. 30 ya, speed job ya, betul banget. Jadi satu video itu, 1 detik itu bisa dibilang 30, maka di sini bilang 30 frame ya. 30 frame per detik. Nah, good job, Rio, mantap ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara kita pembuatannya. Nah, lalu gimana caranya menyelesaikan setiap frame ya? Jadi keyframe sendiri merupakan frame penting dalam animasi atau video yang menentukan posisi, pose, atau mungkin kondisi utama dari suatu objek nih, teman-teman semua. Pertama-tama, jaringan syaraf akan menghasilkan keyframe terlebih dahulu. Lalu nanti frame-frame diantaranya ada intermediate frames yang akan dihasilkan.
Jadi nantinya proses ini akan disebut interpolasi ya teman-teman, atau bahasanya itu twinning di sini. Interpolate atau bahasanya twinning. Nanti dia akan dibuatin jadi seakan-akan kayak bergerak gitu ya. Nah, dia bergeser jadi akan kayak seperti bergerak lah bahasanya. Lalu ntar kurang lebih ntar seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan seperti bergerak padahal ya kita cuma memuat kumpulan gambar aja gitu bahasanya. Jadi mana proses ini akan lebih efektif jika menggunakan keyframe ya teman-teman ya. Jadi sekarang dalam proses menghasilkan frame-frame perantara, jaringan syaraf tidak hanya dapat berfokus pada frame sebelumnya, tapi juga pada keyframe terdekat yang berada di depan dalam urutan videonya ya. Contoh di sini ada di sebelah kiri, ini tanpa bingkai utama teman-teman ya. Dia bergerak dan ada juga dengan keyframe. Jadi ntar ada frame-frame tertentu kayak contoh, oh di sini ntar dia 4 orang, ntar di sini juga ntar dia bagian sini, di sini 3 orang. Jadi ada transitioning juga nih di bagian sini, transitioning. Kalau sementara kalau misalkan yang tanpa biga utama dia nanti langsung aja nih seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Itulah tepatnya yang dilakukan di runway ya teman-teman ya. Itu merupakan model Gen 4 ya, yang diciptakan dan sekarang dianggap sebagai salah satu model yang tercepat, paling efisien dan juga berkemampuan, yang inilah akan kita gunakan dalam pelajaran ini nantinya ya teman-teman semua. Nah, dan itu adalah perjalanan paling panjang nih bisa dibilang di sini. Dari frame yang digambar secara manual hingga ke pembuatan video yang nyaris penuhnya otomatis. Nah, itu bisa dibilang kemajuan ya. Jadi gennya itu apa aja? Kita awalnya tuh bikin gambar tuh secara manual ya, teman-teman. Ini manual, kita harus gambar-gambar. Terus dia menjadi suatu rangkaian ya, yang dimana gambar tadi ini yang dikumpulin dari foto-foto macam-macam dan dilakukan frame rate secara cepat kayak tadi, itu hasilin hal seperti ini. Nah, sekarang, apalagi sekarang ya, kita udah ngasihin seperti ini nih. Bisa menggunakan apa sekarang Gemini ya, teman-teman ya. Yang dari Google itu. Nah, lihat tuh. Jadi sekarang seakan-akan realistik nih, kayak orang beneran, kayak motor beneran, segala macam. Itu merupakan salah satu perkembangan teknologi ya, teman-teman semua ya. Salah satunya AI, tentunya. Nah, nanti di sini kita akan coba untuk bekerja berpasangan ya, teman-teman, untuk menggambar seperti jaringan syaraf, teman-teman. Nanti di sini ntar tugasnya aku kasih beberapa menit untuk teman-teman bisa kerjain bareng. Nah, kita akan coba buatin timnya dulu ya. Coba di sini aku hitung dulu, teman-teman, untuk timnya. Di sini ada berapa orang nih? Yang join ada 7 ya. 7 berarti mungkin ada 3 tim ya, teman-teman ya. 3 tim, jadi ntar ada 1 orang yang lebih. Oke, inputnya ada siapa aja? Ada Ryu, terus ada siapa lagi? Sorry, Ryu. Ada Avicenna ya, Avicenna. Ada Daniel, ada siapa lagi? Ada Harper, ada Alta. Harper, ada Alta. Ada siapa lagi nih? Ada Rizky, ada Friska ya. Rizky, ada Friska. Oke, total 7 ya, benar ya teman-teman ya. Nah, kita di sini akan bagi menjadi 3 grup ya teman-teman ya. Jadi ntar masing-masing tim ada yang 2, ada yang 3 orang nih teman-teman. Untuk bisa buatin framing seperti ini ya. Oke, langsung aja kita coba buat teman-teman. Aku jalanin ya. Nah, ini timnya teman-teman. Siapa nih kira-kira bertiga? Nah, ini dia timnya. Aku screenshot ya. Nah, jadi tim satu ada siapa? Ada Harper, Altaf, Priska. Tim 2 ada Visena, Daniel. Tim 3 ada Rifki, Ryu, dan juga Priska. Jadi ntar tugasnya di sini teman-teman. Nanti, nah nanti aku jelasin ya. Ini pokoknya timnya dulu. Nanti di sini ntar kita ada waktunya buat kita kerjain tugasnya ya, teman-teman semua. Lanjutin dulu aja ya. Nah, nanti kita di sini akan buat animasi, teman-teman ya. Jadi ntar kita buat animasi pendek bersama dengan rekan satu tim. Jadi ntar karena di sini terdiri dari beberapa scene, ya mungkin 8 scene atau 8 gambar, biar lebih cepat, biar lebih efisien. Nanti kita bisa lakuin bareng-bareng, teman-teman. Nah, ntar kita akan menggunakan namanya auto draw ya, teman-teman ya, atau foto layanan. Kita bisa menggambar objek dengan kursor mouse. Kemudian layanan tersebut akan menawarkan opsi untuk menggantinya dengan objek berkualitas tinggi dan digambar rapi ya. Mirip dengan objek yang digambar dengan tangan kan, di sini. Nah, gimana caranya kita gambar di auto draw? Ini mungkin aku contohin dulu, teman-teman. Pertama-tama, nanti bisa langsung ke sini aja. Aku copy linknya. Ntar kita akan drawing di sini ya, start drawing. And then kita nanti bisa ngelakuin namanya di sini ada antarmuka intuitif ya, ada teks, ada contoh mau ngasih warna, mau pemilihan figur segala macam, ada pemilihan warna juga dan macam-macamnya lagi. Jadi ada banyak teman-teman. Dan kita bisa lakuin penggambaran ya. Di mana di sini ada pensil atas alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menggambar. Nah, contoh tadi sini teman misalkan nanti teman-teman udah ngebuatin suatu gambar nih kayak contoh ya. Di sini dia tuh gambarin kayak bentuk bola. Nanti dia langsung ngasih sugesti nih. AI-nya. Oh, ini gambar bola nih, kita bisa lakuin klik aja langsung di sini.
gitu ya. Setelah menggunakan alat ini untuk menggambar suatu objek, objek serupa akan muncul di atas. Misalnya gambar tersebut menyiratkan sebuah bola sepak, bagaimana nanti kita bisa pilih aja langsung ya. Nah, di sini juga tidak akan ada lingkungan, teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan animasi. Yang paling penting adalah seperti apa tampilan untuk utamanya. Jadi kita fokus harus terjadi pada hal itu ya. Latar belakang dan lingkungan semuanya berwarna putih dan kita tidak melakukan perubahan apapun pada bagian tersebut. Jadi kita hari ini fokusnya pada gambarnya aja, nggak usah fokus pada backgroundnya atau warnanya ya. Nah, lalu gimana caranya kita menyampaikan gerakan nih? Jadi ntar bisa dibilang ntar misalnya kita buat bola, bola seakan-akan bergerak. Ntar bisa gambarin aja kayak gini nih. Nah, ntar kayak di teman-teman aja, ntar tugasnya bareng-bareng ya. Lingkungannya sebenarnya bisa membantu, tapi kita sepakat untuk tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan trik seperti deformasi objek dan juga efek lainnya ya, teman-teman ya. Nanti kita akan coba buatin juga tentunya. Nah, so di sini teman-teman, jadi kita akan menggambar seperti jaringan syaraf. Nanti di sini jadi selama 10 menit kita akan coba menjadi jaringan syaraf neural dan membuat animasi berdasarkan prompt untuk pasangan kerja kalian dan kalian bisa memilih salah satu dari data berikut nih. Ntar teman-teman dari timnya tadi, jadi kan tadi ada 3 tim, boleh pilih nih. Coba kira-kira perwakilan dari kelompoknya. Boleh dong dicoret-coret layar aku. Jadi tim satu mau pilih yang mana tim satu? Coba boleh dong dicoret. Misalkan langsung tandain. Tim satu dia tandain. Misalkan gini. Tim satu misalkan ya. Satu. Nah ini berarti tim satu. Jadi ntar akan menggambar matahari bergerak yang melengkung dari kiri ke kanan. Misalkan tim dua gini. Nah coba boleh dong coret-coret. Jadi masih aku kasih bebasan nih. Ada 5 option teman-teman. Bisa mungkin sih kalau bisa beda-beda ya. Coba tim satu itu tadi ada Harper sama Altaf. Kira-kira mau gambar apa? Dari 5 opsi mau gambar apa? Halo, halo. Tim dua. Mau gambar apa tim dua? Timnya Avicenna sama Daniel mau gambar apa kira-kira? Pilih satu di situ. Yang ketiga timnya Ricky, Priska, dan juga Ryu. Kira-kira pilihnya mau yang mana? Oke, Ryu pilih yang sebuah bunga. Oke, good. Yang lainnya? Yuk, boleh. Langsung dicoret aja, ditandain. Harper, Avicenna, Altaf, Daniel. Boleh dong dicoret juga, teman-teman. Yuk, berarti opsinya masih ada 4 nih, 4 pilihan. Mungkin aku tunggu sampai 10 ya, teman-teman ya. Satu, kalau enggak ntar aku usahain sendiri ya. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Oke, sepertinya nggak ada yang pilih lagi ya. Jadi untuk 2 tim lainnya aku akan apa nih? Oh, lagi di warkop berisik. Oke, sip. Nah, jadi di sini aku yang pilihin ya, teman-teman ya. Jadi buat tim yang lainnya tadi berarti timnya Rio nomor 3 ya. Pilih yang ini ya, sebuah bunga yang layu bangkit dan jadi kembali. Ntar kalian akan gambar itu. Mungkin buat tim 2 aku pilih ini. Tim 2 bola basket terbang menuju ke dalam ring ya. Oke. Nah, mungkin yang buat tim satu mungkin ini, matahari terbit ya. Jadi ntar teman-teman di sini buatin. Jadi opsinya ini ya, ini aku screenshot lagi teman-teman. Ntar teman-teman boleh gambarin ini, ntar bagi tugas aja nih. Selama beberapa menit ya. Jadi ntar bagi sini aja, kayak contoh nanti ada yang matahari terbenam, gambarnya ada yang matahari terbit. Biar lebih cepat ya, karena kalau misalkan nggak kayak gitu ntar takutnya nggak keburu nih teman-teman buat bikinnya. Ya, aku udah screenshot ya teman-teman ya, nanti bisa dicek lagi di chat. Nah, ntar teman-teman bisa pilih salah satu prompt bersama dengan rekan kerja. Siapkan keyframe, yaitu frame kunci di auto draw, karena animasi akan pendek. Satu atau dua keyshot saja sudah cukup ya. Lalu ntar di sini kita udah buatin berpasangan ya. Jadi satu rekan tim akan mempersiapkan tembakan perantara dari awal hingga tembakan kunci pertama. Rekan tim yang lainnya akan menyiapkan rangkaian tembakan perantara berikutnya. Jadi nanti misalkan nanti Rio gambar adegan pertama, nanti Prisca gambar adegan kedua. Nah, dan dibutuhkan setidaknya ada 8 teman-teman. Jadi ntar dibuatin 8 bidikan. Jadi kalau tadi 2 tim berarti ntar 4-4 ya. Jadi misalkan Avicenna 4, lalu juga misalkan Altaf 4 gitu ya. Dan perlu diingat adalah nanti semua keyframe harus di-download ya. Nanti diunduh. Dan nanti kita akan coba lakukan bingkai-bingkainya ntar pakai namanya, ada ya webnya ya teman-teman. Kita tidak punya cukup frame untuk buat video penuh, bahkan video berdurasi 1 detik pun membutuhkan minimal 24 frame. Nah, karena itu nanti kita akan coba bikin GIF aja teman-teman ya. Biar dia bisa lebih short lagi ya, lebih pendek lagi. Dimana nanti di sini aku akan ngirimin tautan juga teman-teman nanti langsung aja buatin seperti ini ya. Nanti kita akan ke sg.com maker ya di sini ya buat bikinin hal ini terjadi ya.
Ntar tinggal diupload aja, ntar tinggal ditandain seperti ini, teman-teman lihat. Makanya nanti kalau bisa sebisa mungkin ntar pas udah jadi, teman-teman nanti kasih nama, misalkan scene 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ntar biar ngurutinnya gampang nih. Ntar tinggal dimasukin aja, lihat urutannya seperti ini, teman-teman. Nanti buatin 8 scene minimal, dan nanti kita bisa juga set namanya delay time ya di sini. Kalau semakin kecil angkanya, maka nanti dia makin cepat, teman-teman. Mungkin kalau misalkan standarnya mungkin 20 lah. Ntar kita di sini setelah itu bisa buat dan juga mengunduh hasilnya ya. Ntar tinggal diklik namanya make a GIF aja. Nah, kenapa sih video itu perlu kita sertakan dalam permainan? Nah, jadi gimana caranya kita bisa julainnya? Nanti kita akan coba lanjutin, teman-teman ya. Nah, so, jadi di sini aku lanjutin dulu lagi ya. Nanti di sini kita akan coba lanjutin. Jadi dalam dunia permainan ada konsep yang disebut dengan namanya frame per second, teman-teman, atau FPS. Dalam kasus permainan, setiap detail dibuat secara dinamis sesuai dengan algoritma khusus permainan tersebut ya. Jadi mana ntar semua tekstur dan juga model kemungkinan besar akan dibuat secara manual oleh desainer dan juga seniman buat di bagian sini. Oke, sebentar, ini kok nggak close ya. Oke, mungkin kita langsung masuk dulu aja teman-teman untuk ke materinya ya, karena di sini agak cukup panjang nih, takutnya nanti nggak keburu. Langsung aja teman-teman, boleh di share screen semua, kita kerjakan tugas yang segmen pertama ya teman-teman ya. Yuk, let's go. Boleh di share screen. Nanti linknya ada di sini ya. Ini aku kirimin linknya buat bikininnya, nanti buat gambar-gambar. Sambil ntar aku praktekin namanya pakai auto draw ya teman-teman semua. Yuk, boleh di share screen. Oke, oke, Rifki sudah share screen. Altaf bisa buka platform algonya ya. Altaf, Rio yang lainnya boleh. Altaf, Avicenna boleh, Harper, Daniel, Friska boleh dong, on cam juga Friska. Yuk, boleh dikerjakan, kita kerjain segmen yang pertama dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau soal pertama tadi apa sih, tentang apa? Nah, di sini kita akan coba untuk menjawab soalnya dulu, teman-teman. Jadi boleh dong di-share dulu buat yang segmen pertama tadi, teman-teman semua. Nah, jadi soal pertama itu adalah menggambar seperti ya. Jadi di sini kita mungkin nomor satu dulu, apa sih prinsip dasar pembuatan animasi dan video, teman-teman? Boleh dong di share screen, kita kerjain segmen pertama dulu ya. Nah, itu ada buku-buku bisa dibaca. Kayak aku lagi lihat era Avicenna sekarang nih. Nah, nomor satu, teman-teman. Apa sih kira-kira dasar pembuatan animasi dan juga video? Ini dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah pergantian frame ya. Jadi pergantian frame secara berurutan. Jadi prinsipnya adalah pergantian frame secara berurutan ya. Nomor satu adalah pergantian frame secara berurutan, teman-teman. Wow, Rio ada nomor 3 4. Oke, good. Harper, oke, ada nomor 2. Lalu nomor 2 sekarang. Mengapa sih model video generasi pertama tidak sempurna? Teman-teman, kenapa tidak sempurna? Karena kenapa? Karena mereka itu tidak konsisten, teman-teman. Karena mereka itu tidak memiliki konsistensi jangka panjang. Itulah kenapa ya, kenapa dia tidak sempurna untuk di generasi pertama, karena dia tidak memiliki konsistensi yang kurang bagus loh, teman-teman ya bahasanya. Makanya kita harus melakukan namanya adjustment lagi. Lalu sekarang nomor 3. Nah, apa sih itu bingkai utama dalam pembuatan video, teman-teman? Bingkai utama apa berarti? Ya udah, berarti dia itu apa? Dia itu adalah suatu frame utama ya, teman-teman ya, yang diantara yang digunakan untuk namanya interpolasi. Jadi dia itu frame utama diantara yang digunakan untuk melakukan namanya interpolasi ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang mana tuh? Udah dijawab semua belum? Ya pokoknya berkaitan sama interpolasi ya, teman-teman semua. Oke, nah lanjut aja kita kerjain lanjutannya ya, teman-teman ya. Nah, sebentar. Oke, nah sekarang kita akan cobain segmen tugasnya, teman-teman. Jadi, aku izin share screen lagi, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lanjutin lagi nih buat segmen soalnya. Nah, di sini kan yang tadi aku bilang ya, kita akan ngegambar suatu hal. Mungkin teman-teman yang masih bingung boleh lihat share screenku aja nih di sini. Aku contohin dulu. Nah, di sini unggah gambar GIF yang dihasilkan petugas. Nah, di sini kita akan menggambar di auto draw ya, teman-teman ya, sesuai sama yang teman-teman udah pilih tadi. Nah, di sini aku kan tadi udah bagi menjadi timnya, teman-teman. Boleh ntar langsung aja teman-teman dimasukin apa namanya, dimasukin aja gambarannya yang contoh tadi aku di sini dibikin gambarnya ya. Nah, ini cara hapus itu kita pilih select aja. Yang aku pengen hapus dari awal. Nah, di sini tuh ada dua eh, pulpen, teman-teman, atau bahasanya dua pensil lah di bagian sini. Ada namanya Magic Pencil, ada juga di sini pensil manual ya. Kalau Magic Pencil itu nanti akan menggambar sesuatu ketika kita gambar. Oke, contoh nih, pakai Magic Pencil ya. Misalkan aku ngegambar, misalkan ada gambar apa nih, hewan deh.
Oh, gambar hewan contohnya. Nah, lihat tuh langsung ada referensinya, teman-teman. Nah, lihat tuh, langsung ada referensinya bisa aku klik. Nah, lihat ya. Udah jadi satu scene. Nah, nanti teman-teman bisa download secara terpisah ya. Jadi misalkan gini, scene satu misalkan gambar kucing. Oke, kita langsung download aja, save image gitu ya, langsung download aja. Kita download semuanya, teman-teman. Di-download scene satu. Scene sebentar, aku sambil share screen-nya full aja kali ya. Ya, spotlight, spotlight. Nah, ini dia, aku udah jadi scene pertama, teman-teman. Langsung download aja ya, kita save. Misalkan, tadi kayak tadi ya, jadi kasih tahu frame-nya namanya satu, berarti. Satu, misalkan gambar satu, kucing satu. Nah, mungkin aku di sini taruh di sini dulu aja ya, kucing satu. Terus misalkan kucing kedua, aku pengen ada penambahan dikit nih. Kucing dua tuh misalkan dia ada keluar garis-garis, ada garis-garis gitu ya. Garisnya pertama mungkin tiga dulu nih, ada tiga garis gitu ya. Nah, langsung kita download lagi, select dulu, pilih, ini dia. Terus kita download lagi, klik kanan, save image as, apa? Kita set namanya kucing dua, misalkan kucing dua. Ntar teman-teman boleh bekerja secara bareng ya. Mau dicobain di video juga boleh. Pokoknya disimpan minimal kasih 8 frame, teman-teman. Ini tugasnya adalah kita buatin 8 frame ya, teman-teman ya, buat kita bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, terus apa lagi? Misalkan scene ketiganya, misalkan sekarang ada garis lagi nih. Mau garis lagi atau nggak apapun bebas saja ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Misalkan di sini ada beberapa garis atau nggak aku nambahin beberapa magic lagi ya. Di sini ada garis gini, terus aku kasih gelombang di sini ya, tinggal klik. Terus ada di sini gelombang satu lagi di bawahnya. Misalkan di sini ada gelombang yang kedua. Oke, ini tinggal disesuaikan aja, dirapihin misalkan. Kan ada garis di sini, ada garis di sini. Pokoknya ada something yang kira-kira ada yang lakuin perubahan ya. Bisa juga aku mau digambar bebas, misalkan temen mau gambar orang, itu bisa banget ya, pakai draw biasa aja. Pokoknya nanti aku terakhir banget, ntar ada tulisan Neo ya. Ini aku pilih dulu semuanya, pilih objeknya semuanya kita select, terus di apa di download ya, di save, save image as gambar tiga, kucing tiga gitu ya. Terus itu aku ada namanya di sini kucing empat tuh dia udah ngomong meong gitu, meong gitu ya. Ini terlalu besar, mungkin aku kecilin, meong. Begini scene keempat tuh ya, yang dipilih aja, copy, set, udah tinggal di save lagi, ganti jadi apa kucing empat. Jadi kita buat seakan-akan tuh ada perubahan yang dilakukan teman-teman, ada perubahan yang dilakukan. Misalkan di sini aku nambahin meong lagi, meong kan makin banyak. Meong, ada meong lagi. Meong. Jadi di sini kita nggak perlu pakai gambar dulu ya. Nggak boleh perlu pakai background dulu ya, teman-teman ya. Meong. Ini agak geser nih. Meongnya jadi berapa kali dia bilang meongnya. Nah, jadi menandakan ada adegan baru ya, teman-teman ya. Kita select lagi, pilih, highlight, terus langsung di save. Misalkan di sini aku bikin jadi apa? Jadi kucing 5 ya. Sip. Oke. Nah, contoh di sini dulu aku buatin kucing sampai kucing 5. Coba aku sambil ngeliatin teman-teman dulu nih. Kira-kira buat ini frame-nya udah sampai mana sih? Boleh biar lebih cepat, boleh bekerja bareng sesuai sama timnya tadi, barusan aku bilang ya, teman-teman ya. Ya tadi ya, barusan aku udah buatin 4 scene, aku buatin 5 scene. Jadi abis ini kita langsung lakuin namanya penggabungan aja, teman-teman. Jadi penggabungannya maksudnya gimana? Jadi ntar scene satu-satu tuh pelan-pelan ya. Misalkan scene satu warnanya apa? Ntar berubah jadi scene 2. Jadi simpannya pelan-pelan, teman-teman. Oke, Avicenna udah masuk dalam platformnya. Daniel, boleh dicoba Daniel. Share screen-nya belum muncul punya Daniel. Oke, Ryu, di sini gambar pohon, tadi ya, tanaman. Altaf, oke, gambar yang basket. Misalkan nanti ada bolanya pelan-pelan masuk ya. Masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan.
sampai akhirnya tadi bisa gol. Ya, yuk, mungkin buat di sini teman-teman aku kasih waktu berapa nih? Mungkin 10 menit lagi lah ya, 10 menit lagi. Sebelum kita lanjutin ke masukin ke dalam gift-nya ya teman-teman semua ya. Ntar kita akan masukin gamenya ke dalam gift. Namanya adalah siapa namanya? sgift.comaker ya. Ini aku sambil siapin dulu nih, sgift.comaker. Nah, ntar kita tinggal pilih aja nih file di sini ya. Diurutin. Ingat, makanya tadi aku pentingnya tuh kita kasih namanya dulu ya. Sgift bla bla bla. Karena aku tambahin scene lagi deh. Misalkan biar lebih banyak, aku misalkan mau nambahin lagi di sini ada perairan lagi nih. Contoh apa ya? Aku mau gambar bebas aja deh. Kurang bagus nih. Mau pilih gambar bebas lagi aja. Tapi sekarang ada warnanya ganti ya. Jadi tambahan di sini. Kan di sini ada garisnya lagi nih. Jadi garisnya makin banyak ya. Di scene yang keenam ini. Di scene 6 ya aku tambahin dulu. So, oke, jadi langsung di save lagi. Kucing 6 namanya di sini aku kasih nama kucing 6. Lalu di sini ada juga kucing 7 ya. Kucing 7, kucing 7 di sini aku gambar ininya ngikutin nih. Jadi seakan-akan ada perubahan ya, teman-teman ya. Kucing 7 gini. Ntar aku buatin kucing 8 ya. Kucing 8 tuh semuanya tuh kayak disorot gitu lah. Oke, kucing 7, kasih atas, kucing 7. Nah, terakhir aku buatin di sini ada kucing 8 ya. Kucing 8 di sini aku buatinnya perubahannya cukup banyak deh. Selain dia meng-highlight juga, ini mungkin bisa dikecilin aja. Lalu dia highlight meong-meong, meong, meong, meong. Terus ada di sini misalkan aku tambahin ada ininya ya. Mungkin ada temennya lagi deh. Muncul ada temennya lagi. Net, net, ada gini, meongnya lagi. Net, net. Terusnya kasih biar dia ngasih referensi ya di sini ya. Udah gini kira. Nah ini dia ya. Misalkan di sini aku nambahin ada kucing tambahan di sini. Langsung muncul si kucing kecil. Bilang apa? Hai. Gitu ya contoh ya. Warnanya hitam aja. Hai. Gitu ya contoh ya. Aku saja. Udah deh tinggal di highlight lagi ya. Pilih areanya. Terus jangan lupa di save image ya. Jadi aku di sini namanya kucing 8 teman-teman. Nah, udah jadi ya kucing macam-macam di sini udah jadi semua. Nah, tinggal di sini kita compile ya punya aku ya teman-teman ya. Kalau udah jadi kita tinggal ke bagian sini animated GIF maker terus langsung dipilih aja filenya. Nah, di sini aku udah punya semuanya, kita pilih semuanya teman-teman. Ada kucing 8 open. Nih, kalau sudah di order atau bikin bisa juga pelan-pelan di sini misalkan aku pengen pilih di bagian sini aja ya. Satu, open, oke, nah ini ya. Itu satu, terus apa lagi? Kucing dua, lagi, kucing tiga, kucing lagi, kucing empat,
Spin lagi, lagi di sini add more aja ya. Nah, ini masih banyak. Kucing 6, nah di sini kalau pengen dibuatin urutannya secara manual ya. Kucing 7, spin lagi. Kucing 8. Tadi bisa juga pakai yang satu lagi ya. Cuma di sini biar lebih kelihatan aja nih. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah. Kita klik upload files. Ya, dia langsung lagi lakukan namanya uploading ya, teman-teman ya. Nah, lihat di sini udah langsung muncul ya gambar kucingnya, lihat teman-teman. Aku udah punya 8 kucing yang aku udah buatin secara kayak tadi ya, urutannya ya. Nah, mungkin di sini kita bisa set juga delaynya, teman-teman. Di sini kita pilih GIF dulu aja ya. Kita pilih GIF dulu aja buat pembuatan hal ini, teman-teman. Oke, punya siapa yang udah jadi? Oke, oke, good. Mungkin kalau misalnya tadi ada yang kesulitan, boleh coba buatin pelan-pelan dulu aja ya. Nah, di sini aku udah jadi sampai sini ya, teman-teman ya. Di sini aku ganti dulu. Ada yang kesulitan nggak, teman-teman? Coba ada yang kesulitan nggak kira-kira? Bisa nggak buatinnya? Oke, Harper. Jadi buatin sini pelan-pelan Harper ya. Jadi buatin, kamu langsung download, copy, download. Gitu. Jadi jangan langsung jadi satu frame, teman-teman. Di cara save-nya bukan gitu. Bukan gitu, Altaf. Caranya kamu klik yang ini nih. Cara save-nya tuh klik yang ini ya. Kalau tadi tuh teman-teman liatin punyaku. Nah, klik itu dulu. Ini nih, yang ini nih. Kelihatan nggak tuh? Ada bundaran di situ. Teman-teman klik dulu bundarannya. Nah, terus pilih, pilih di kotak ini, ditarik semuanya. Udah, yuk yang lainnya gimana, Rio? Bisa? Ada yang kesulitan nggak? Nah, ntar kalau udah seperti ini, udah deh, langsung aja kita lakuin namanya, yang aku tadi ya, make a gift. Juga nanti kalau misalnya terlalu besar, gambarnya bisa dikecilin aja ya. Lihat nih, udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, kayak contoh di sini mungkin aku masih agak kurang puas nih. Nanti aku bisa cut aja ya. Nah, terus seakan-akan aku lagi buatin gambarnya, teman-teman lihat ya, udah jadi. Karena kalau misalkan dirasa masih kurang sesuai, bisa di teman-teman bisa adjust lagi aja ya. Kayak contoh mungkin di screenshot atau nggak gimana. Bisa di screenshot juga. Jadi bebas aja mau di screenshot, mau di save secara mandiri. Pakai aplikasi toolsnya itu bisa banget teman-teman. Yuk, gimana bisa teman-teman? Oke, ya good Harper di situ. Nah, ya kamu masukin gambarnya 8 scene ya Harper ya. Jadi minimal 8 scene teman-teman. Jangan cuma satu scene. Jadi maksud aku tuh pakai tadi, nah kamu kayak gini, kamu buat lagi nambahin apa? Matahari. Nah, langsung difoto lagi gitu. Langsung difoto lagi, masukin. Terus gambar ada tambahan lagi, misalkan ada mobil, foto lagi, masukin gitu. Coba Rio udah sampai mana nih Rio? Nah, ini Rio kayak gini Rio ya, betul ya. Jadi ada beberapa scene. Good. Dipilih aja semua scene-nya, nanti bisa diurutin. Langsung klik upload files Rio. Upload files. Nanti kamu urutin ntar di situ. Nah, itu kamu urutin ya secara mandiri tuh. Urutin di mana kira-kira posisi yang pertama yang mana, yang kedua mana. Makanya enaknya kalau misalkan namanya udah sesuai atau gimana pun tuh lebih enak gitu ya. Jadi kita bisa tahu urutannya. Kak, maaf Kak, pengen nanya boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan. Kenapa? Jadi sini kan saya udah buatin frame-nya sampai yang 11 nih. Nah ini Mm-mm. saya pengen tolong nih ke Rifki biar dia bisa lanjutin. Tapi di Autodraw gue bisa nambah foto ya. Nambah foto. Ini di Autodraw nggak bisa ya. Saya gimana ya biar bisa dia Oh, lanjutin gitu biar maksud. bisa kolaborasi gitu. Paling paling pakai ini, pakai notes, pakai gambar di Zoom kan bisa annotate di Zoom. Nanti kan kamu nanti kecoret juga. Nanti kamu screenshot di situ. Paham nggak? Oh, Nih, misalkan gini nih, aku coret layar kamu ya. Misalkan layar review, misalkan aku gambar respons orang di sini.
Coba kelihatan ya aku gambar orang. Iya, iya kelihatan. Nah, nanti di foto tuh baru ntar sama Rio masukin, tek, 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 screenshot gitu. Oh, oke oke Bisa oke. juga kalau misalkan mau cara mandiri bisa juga. Jadi ntar misalkan Alta udah jadi, ntar kirim. Mungkin di chat itu kan bisa nih. Dimasukin screenshotnya masukin ke sini. Itu bisa juga. Gitu. Cuman kalau misalnya udah terlanjur personal nggak apa-apa. Oke Ntar kita oke. masih habis ini masih ada tugasnya lagi kok. Tenang aja teman-teman. Coba Rio mungkin udah tadi, aku lihat udah jadi. Dia bisa langsung di render aja mungkin zoomnya. Apa GIF-nya. Rifki gimana Rifki? Jadi gitu ya, screenshot. Jadi nggak usah terlalu banyak scene dulu. Jadi misalkan scene satu gambarnya apa? Screenshot, scene dua gambar apa? Screenshot, screenshot, screenshot. Dikumpulin langsung. Ntar langsung di render ya teman-teman ya. Wah, udah di sampai render belum nih? Oke, Sena. Nah, gini contoh gambar bola. Oke, good. Oke, Sena. Harper. Oke, di screenshot lagi Harper ya pelan-pelan. Jadi screenshot, ambil screenshot, ambil screenshot, ambil. Oke, Daniel gambar apa Daniel? Nah, kamu pakai namanya Magic Pen itu ya. Magic Pen tuh jadi ketika kamu gambar sesuatu nanti langsung ada rujukannya kira-kira mau gambar apa gitu. Oke, Rio, langsung diupload aja di browser. Di browse, masukin langsung. Coba, tadi aku lihat punya Rio kayaknya udah tuh. Coba, coba Rio animate dulu deh. Sekarang itu bisa dilanjutin lagi nggak apa-apa. Coba tadi udah sampai animated GIF, kayak punya Rio. Coba tinggal diklik satu tombol lagi tadi tuh. Make a GIF. Nah, coba lihat kira-kira biar Rio tahu dulu nih. Nah, tuh ada delay-nya juga ya. Delay itu kita bisa set delay kira-kira mau berapa lama. Cuman mungkin defaultnya pakai 20 dulu aja. Bisa langsung ke bawah terus klik namanya make a GIF. Nah, nanti GIF-nya akan ada di bawah. Tunggu aja tuh ada gambar kucing, ditungguin aja, lihat ya. Nah, itu oke, good job. Punya Rio udah jadi ya. Oke, good job. Punya Rio udah jadi tuh. Udah jadi satu frame ya. Nanti bisa mungkin tambahin lagi misalkan mau dibuat lebih keren. Tapi so far tuh udah oke banget sih. Nanti bisa langsung di save aja gitu ya. Paste GIF. Oke. Bisa misalkan kita lakuin apapun ya di sini. Nah, udah nanti tinggal apa? Save. Lihat tuh ya. Ntar di save, kita langsung muncul nih teman-teman. Terus kita tinggal lakuin namanya save aja ya di bagian tadi ya. Ini kalau aku back lagi nih. Kita GIF. Nah, nanti kalau misalkan udah, biar dia bisa jadi GIF, teman-teman gimana caranya? Kita tinggal klik namanya ini ya. Di sini GIF, more tool, remove background. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakuin juga. Teman-teman misalkan mau udah, tapi misalnya dirasa udah cukup puas, kita bisa langsung klik save aja ya. Save, udah langsung diklik namanya apa? Save, save as misalkan gitu ya. Si nama misalkan, nama aku namanya Meong GIF. Meong namanya. Terus aku open, nanti dia jadi di animasi GIF-ku ya. Ya, animasi GIF-ku kelihatan nggak ya di share screen ya? Kalau enggak, ntar aku share secara full. Ini kalau teman-teman lihat ya. Meong GIF udah jadi nih, Meong GIF punya aku. Nah, itu dia ya. Oke, punya aku udah jadi, teman-teman. Si Meong GIF, lihat tuh ya, udah jadi. Ini kebetulan aku tadi screenshot itu pas lagi. Ini ya, bisa juga screenshot secara manual, tuh bisa banget. Nanti tinggal digabungin aja. Itu mungkin, teman-teman ya. Oke, so far mungkin aku rasa itu, teman-teman. Mungkin kita istirahat dulu ya, selama kurang lebih 4 menit, teman-teman. Yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulin. Yang masih mau adjust lagi, silakan, teman-teman yang bisa disubmit aja. Kita mungkin istirahat dulu, rest sebentar selama 4 menit sampai jam 8 ya, teman-teman semua ya. Filter yang mau minum, silakan teman-teman. Nanti kalau yang mau bertanya juga silakan bisa langsung di kolom chat aja ya, teman-teman semua. Oke, semuanya kita kembali lagi di jam 8 ya. Teman-teman semua sampai istirahat, selamat minum. Thank you, teman-teman semua.
Oke, aku sambil bacain chat-chat nih. Kak, cara buat GIF-nya gimana? Oke, Altaf, gimana Altaf? Bisa? Nah, kamu choose files, Altaf, ya masukin ke situ. Klik choose files tadi, betul itu masukin gambar-gambarnya semuanya di situ. Langsung pilih semua aja ya, Altaf ya. Langsung pilih semua. Tadi kamu taruhnya di mana gambarnya? Nah, itu kamu masukin semua. Di select aja, di shift ya. Bisa disorot juga, langsung ditarik semuanya. Biar lebih cepat. Oke, Tio. Oke, nggak apa-apa, Tio. Tio terlambat. That's oke. Langsung dipilih semuanya, Altaf ya. Diklik secara cara biar bisa klik secara banyak tuh kamu klik terus klik kontrol ya di keyboard ya. Kontrol, klik, 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 klik gitu. Jadi biar bisa pilih banyak, lebih dari satu. Nah, sambil di kontrolnya ditahan ya, kontrol di keyboard ditahan. Ya, tadi Rio udah update. Kabar saya sih biasa aja belakangan ini, nggak ada sedih-sedih, tapi happy pun biasa aja. Meskipun saya hidup cukup sibuk dan hampir setiap hari pasti ada aja kegiatannya pulang sekolah. Kegiatannya melelahkan semua lagi, dan tambahan masalah lagi. Minggu depan sudah ulangan. Waduh, jadi makan ulangan waktu belajar dan hilang waktu mainnya. Ya, di tugas sekolah aman-aman aja, hanya perlu pasti nggak ada yang nilai tugas yang kosong, soalnya udah habis semester tugas selalu aman, apa bisa. Oke, good job Rio ya. Thank you sudah update kabarnya. Ya tentunya ya pasti teman-teman di sini kita punya kesibukan semua tentunya pasti capek banget ya. Mungkin saran dari aku untuk teman-teman boleh tolong dijaga kesehatan kalian karena itu paling terpenting teman-teman ya. Punya kesibukan boleh, banyak boleh. Cuman tolong teman-teman dijaga juga kesehatannya, tidur yang cukup. Teman-teman terus juga makan juga dijaga ya, jangan jajan sembarangan. Banyak minum air putih juga. Dan lalu mungkin persiapkan lebih ini lagi, apalagi Rio udah mau ulangan ya minggu depan berarti ya. Oke, yang lainnya juga mungkin kurang lebih mungkin sama nih teman-teman yang lainnya. Jadi saran dari aku mungkin tetap belajar teman-teman, tapi fokus kesehatan juga ya itu nomor satu. Teman-teman kesehatan nomor satu, makannya dijaga, pola makannya segala macam dijaga, jangan sampai kalian sakit teman-teman. Gitu. Thank you Rio udah update, yang lainnya juga update juga ya. Nah, Altaf bisa diklik kontrol Altaf. Diklik kontrol, kamu klik kontrol di keyboard terus sambil diklik gambarnya yang mana aja yang mau dimasukin. Diklik gitu, jadi biar bisa pilih banyak. Klik kontrol dulu di keyboard, sambil ditahan kontrolnya terus diklik screenshot satu screenshot dua diklik gitu coba bisa gak. Jadi kamu klik kontrol dulu atau klik kontrol kontrol di keyboard sambil diklik mouse-nya. Coba kamu klik kontrol di keyboard terus diklik mouse-nya tuh gimana, coba bisa gak. Ini aku kirim di chat deh. Klik kontrol, tahan sambil klik mouse kiri, nah itu. Jadi biar bisa pilih ini ya, biar bisa pilih dari satu gambar. Ya. Oke, teman-teman, kita mungkin udah di jam 8 ya. Misalnya kita untuk lanjutin lagi, mungkin nanti Altaf bisa dicoba lagi. Jadi dipilih secara banyak gitu. Jadi langsung pilih secara banyak, biar dia nanti langsung kamu nggak manual, bisa juga satu-satu sih. Taruh, 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 taruh itu bisa juga. Nah, kayak gitu tuh. Kamu select, kamu tarik gitu ya pakai keyboard, kayak mouse-nya. Paling enak tuh pakai kontrol ya. Nggak digedein dulu gitu. Nah, atau nggak pelan-pelan satu juga bisa. Nah, kayak gitu, betul kayak gitu. Kayak gitu bisa banget. Jadi langsung ditarik dari atas ke bawah, langsung masukin. Gitu ya. Mungkin teman-teman kita masuk dulu ke dalam materinya, teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan lanjutin lagi nih, karena buat materinya masih belum selesai nih, teman-teman semua. Kita masih ada pembelajaran lainnya ya. Oke, nah di sini mungkin aku akan jelasin sedikit teman-teman tentang pembelajaran tadi. Jadi sebenarnya kita tadi masih ada beberapa slide ya, cuman mungkin aku di sini akan aku agak skip beberapa karena di sini cukup panjang, teman-teman. Takutnya nanti kita nggak bisa lakuin praktikal ya. Jadi barusan tadi kita udah ngelakuin namanya ini tadi ya, teman-teman yang menggunakan EasyGit tadi. Kita buatin gambarnya tadi, kita gambar sendiri, terus kita masukin dalam EasyGit buat dia menjadikan GIF ya, teman-teman semua ya. Nah, kenapa sih video itu disiarkan dalam permainan? Nah, kenapa sih? Jadi ini ya, jadi dalam dunia permainan ada konsep yang disebut namanya frame per second, teman-teman, atau bahasanya FPS ya, dalam game.
Dalam kasus permainan, setiap bingkai dibuat secara dinamis sesuai dengan algoritma khusus permainan tersebut ya. Di mana di sini ada semua tekstur dan juga model kemungkinan besar dibuat secara manual oleh desainer dan juga seniman, teman-teman. Nah, dalam dunia permainan, grafik dan juga citra visual itu berperan sebagai alat utama untuk bercerita dan juga menciptakan keterlibatan pemain itu seperti apa sih. Lalu juga permainan seperti itu tidak tersedia dalam permainan teks ya, tapi teman-teman semua. Nah, apa sih yang kira-kira yang cocok buat permainan kita? Ini adalah namanya cutscene ya di sini. Jadi merupakan sebuah episode yang memecah alur permainan biasa, mengambil alih kendali dari pemain dan juga menyajikan cerita secara sinematik. Jadi di sini adalah bisa dibilang jadi cut, arti berarti potongan ya, potongan dari suatu scene atau suatu cerita di sini. Contoh di sini, kayak contoh misalnya teman-teman misalkan nonton film Star Wars gitu. Itu ada cutscene ya tuh, kayak contoh dia scene Obi-Wan Kenobi misalnya ketemu siapa, atau enggak scene Avengers misalkan Thor berhadapan dengan Thanos gitu. Nah, itu adalah satu scene. Nah, cutscene itu berfungsi untuk cerita ya, teman-teman. Jadi mereka merupakan bagian penting dari narasi. Karena ketika cutscene dimulai, pemain itu tidak memiliki pilihan selain nonton ya. Jadi di sini bahasa itu lihat ya. Contoh di sini scene ketika dia itu sedang ini ya motor jatuh. Contoh di sini. Jadi film Call of Duty contohnya di sini mungkin ada yang nonton juga udah pernah nonton Advanced Warfare. Dan jika adegannya juga menarik dan alur cerita secara menarik, maka pemain akan merasa tertarik untuk menontonnya. Jadi sama seperti trailer bisa dibilang. Cuman cutscene itu lebih pendek lagi, teman-teman. Kalau trailer kan dia cuplikan beberapa scene. Nah, sementara kalau cutscene itu cuma satu potongan scene aja. Nah, apa sih yang disampaikan dalam cutscene dalam permainan video kepada kita? Jadi di sini ada apa aja yang disampaikan? Ada suasana hati, dialog penting, ada juga elemen gameplay baru, atmosfer, kecepatan, lokasi, dan juga mungkin gerakan ya. Di mana suasana, dialog penting, serta elemen gameplay, baru suasana hati, tempo, serta lokasi, atau gerakan itu penting ya. Beberapa elemen tidak juga dapat digunakan dalam game berbasis teks seperti untuk menunjukkan dialog antara karakter atau untuk memperlihatkan tempo atau gameplay ya. Ini bukan kekurangan ya, tapi hanya dia itu bekerja di genre yang berbeda. So, di sini cutscene dalam game teks itu apa sih? Jadi meskipun cutscene tidak akan digunakan sepenuhnya, namun cutscene tetap dapat menyatu dengan baik dalam konteks permainan ya, memperkaya narasi teks dengan konten visual dan juga membantu menyampaikan alur cerita yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui teks pada pemain. Contohnya di sini ada apa aja? Ada gambar visual dari karakter dan juga lokasi. Teman-teman ada juga di sini kita bisa menyampaikan suasana dan sebuah adegan ya, mood dan segala macamnya. Dan juga memungkinkan untuk mengungkapkan detail yang menjelaskan apa yang terjadi, meskipun itu bukan merupakan hal utama dalam permainan ya. Jadi ada banyak lah cutscene contohnya. Contoh di sini ada cutscene juga dari Resident Evil 4. Mungkin ada yang pernah main nih Resident Evil 4 ya. Contoh di sini dia tuh cutscene ada si Leon Kennedy ya. Di sini aku pernah main nih gamenya si Leon. Dia untuk menyelamatkan ini ya salah satu penguasa anak presiden asli dan ini dunia zombie gitu ya. Jadi kita tahu nih scene itu seperti apa. Nah, ada juga trailer film juga kurang lebih sama. Jadi trailer tuh bisa dibilang tuh udah gabungan dari scene lah, teman-teman. Nah, nanti kita juga nanti kalau ada waktu, kita nanti akan coba explore lagi mengenai klien kita ya, teman-teman. Mungkin nanti di beberapa pertemuan, 2 kali pertemuan ke depan, kita akan coba combine ke dalam kliennya, teman-teman semua. Nah, mungkin sekarang aku discuss mengenai runway, teman-teman. Nah, jadi ntar abis ini kita akan coba bikin namanya runway. Jadi runway ini nanti kita akan coba bikinin gimana sih cara kita nge-prompting suatu hal menjadi suatu video, teman-teman semua. Ntar di sini, teman-teman, gampangnya adalah kita tinggal register aja nih di bagian sini, kita sign up, masukin akun kalian apa, login aja di sini bisa pakai Google segala macam. Yang paling gampang sih saran dari aku pakai Google aja ya biar lebih cepat ya teman-teman semua. Masukin nama kita dan tinggal di sini skip aja. Jadi kita nggak perlu buat subscribe dulu ya. Jadi mungkin subscribe-nya nanti nanti aja. Itu lebih ke fitur yang tambahan lah, yang lebih advance lagi. Cuman aku rasa buat hari ini kita pakai yang fitur free itu udah cukup banget. Karena kita pilih yang namanya use image to video, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan gambar untuk menjadi video gitu ya. Ntar teman-teman nanti di sini ada namanya perintahnya atau prompting. Nah, perlu diingat di sini teman-teman di sini prompting kita menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi make sure nanti mungkin kita bisa pakai ChatGPT dulu buat kita ngerapin promptnya teman-teman semua. Kita juga bisa mengunggah gambar ya sebagai bagian dari permintaan kita di atas. Jadi ntar misalkan mau dibuat lebih sesuai lagi, itu bisa juga teman-teman tinggal masukin aja gambarnya ke dalam bagian sini ya. Di sini prompts ya. Jadi di sini bisa dibilang jadi Gen 4 ini sendiri dia tuh mampu bekerja dengan konteks dan mungkin prompt itu bisa cukup panjang juga. Tapi yang tadi aku barusan bilang, model ini sejauh ini cuma paham bahasa Inggris doang ya. Jadi seperti stable audio atau stable diffusion juga. Jadi dia cuma paham bahasa Inggris doang. Dan di sini dia ada 320 karakter nih, teman-teman. Jadi pastikan kita nggak ngetik lebih dari ini. Karena nggak bisa ya, kita ngetik lebih dari ini. Di sini dibatasin cuma 320 karakter buat kita bikinin promptingnya itu sendiri ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa juga di sini kita harus ngikutin rules ini nih. Jadi kita sebutin model apa, kategorinya mau seperti apa, frame mau apa, objeknya tindakannya apa, referensinya apa, dan juga pencahayaan mau seperti apa.
Kayak contoh di sini ya, dia bilang apa? A sleek neon lit car speeds through a rain-soaked futuristic city, towering skyscrapers with holographic billboards flashed in the vibrant colors. The night sky glows with the electric blues and purples. Sparks fly as the car drifts around a corner. Headlights cutting through the mist, and the driver a shadow. Jadi di sini bisa dibilang tuh dia bahas tentang namanya ada mobil ya neon yang dia itu melewati rain shock gitu ya. Atau bahasa itu dia kena hujan lah di futuristic city atau kota yang futuristik. Di sini ada futuristic skyscrapers, juga towering skyscrapers. Jadi maksudnya tuh ada gedung pencakar langit dengan holographic billboards dengan vibrant colors. Ada juga di sini night sky glows ya, atau bahasa itu malam yang di malam tapi dia itu glows terang ya dengan electric blues and purples. Jadi dengan ada warna blue electric dan juga purples. Dan ada juga sparks fly the car bridge around the corner ya. Kemudian di sini ada juga headlights yang dimana dia itu memotong panjang mist ya, sepanjang mist itu berarti kabut. Ada juga driver, ada juga di sini bayangannya. Karena kita bisa buat aja di ChatGPT buat ngerapiinnya dengan menggunakan 6 hal ini ya, sorry. Ada 7 basic yang kita akan coba gunain ya. Ada model, kategori, frame, objek, tindakan, area kerja, dan CN. Jadi make sure ntar kita buatin promptingnya itu menggunakan 7 komponen ini. Biar nanti hasilnya bisa sesuai sama yang kita inginkan. Dan di sini untuk model dan kategori, di sini cuma ada 2 pilihan ya. Di sini ada film ataupun animasi, teman-teman. Dan untuk kategori, dia itu hampir sama dengan gaya gambar di Vision Brain ya. Contoh di sini kita punya filmnya atau fiction, ada cyberpunk, horror, ada mungkin ads atau iklan, ada juga rendering ya. Ketika kita pengen render sesuatu hal, jadi di sini bisa dibilang ada 5 bagian lah di bagian sini. Lalu juga di sini ada objek sasarannya, teman-teman. Di sini dia ada frame, itu adegan potongannya bersifat sinematik. Kita juga bisa menyesuaikan sudut kamera, itu sudut pandangnya seperti apa, tampilannya juga seperti apa, kita mau set gambaran umum seperti apa, dan dia tuh fokusnya pada wajah atau gimana. Untuk objeknya sendiri, dia tuh terkait informasi ya tentang objek target, contohnya ada penyihir dengan janggut panjang, perempuan dengan rambut merah, dan juga ada action atau tindakan ya. Itu adalah suatu gerakan khusus yang memungkinkan akan terlihat dalam video. Contohnya di sini kita pakai berlari, berbicara, shout, atau mungkin melompat. Jadi di sini ada beberapa adegan yang dilakukan. Dan di sini ada lingkungan juga dan kayaknya ya. Jadi area kerjanya mau seperti apa? Ya contoh area kerja mau di Jakarta, mau di pantai, mau di malam hari. Untuk pencahayaannya mau seperti apa? Mau di senja berwarna orange gelap, mau fajar, mau pagi hari buta, bisa juga cahaya bulan di malam hari. Atau mungkin kayak sini seperti hutan yang horor itu bisa juga ya. Nah, ntar di sini kita akan pakai ChatGPT aja, teman-teman, untuk menerjemahkannya. Jadi ntar boleh tulisin promptingnya di ChatGPT aja. Setelah itu nanti kita bisa lakuin namanya proses generasi ya. Buat laporan perinci untuk menghasilkan cutscene pendek dengan gaya animasi dan juga genre cyberpunk dengan penggunaan gambar close up di mana objeknya adalah wanita berambut merah, aksinya berbicara lingkungan, kota malam dengan lingkungan dan juga sinar bulan. Ya, mungkin di sini kita ntar bisa coba buatin ini aja ya teman-teman ya. Mungkin nanti boleh buatin ini juga, ntar boleh juga buatin ini bebasnya ya. Ongkos sedikit dulu nih buat teman-teman. Oke. Nah, jadi apa aja yang bisa diperbaiki di sini? Ntar kita bisa menambahkan deskripsi emosi karakter ya. Contoh di sini dicemas, atau mungkin dia terdengar tegas, jelaskan dinamika adegannya. Misalkan di sini pergerakan kamera seperti apa, perubahan cahaya seperti apa. Tambahkan juga instruksi untuk gaya animasi seperti mungkin di sini ada gaya arcane, Pixar atau mungkin anime Jepang. Jadi tambahin juga beberapa poin hal ini ya. Nah, ntar bisa juga kita nambahin gambarnya. Contoh di sini lihat teman-teman sebelah kiri, kita udah punya gambarnya, kita lakukan prompting, kita lihat ya, seakan-akan dia bergerak ya. Untuk menghasilkan video yang sesuai, kita bisa mencoba membuat gambar yang pertama di Vision Brain dan menggunakannya ke runway bersama dengan teks prompting. Nah, kita kemarin udah punya banyak foto ya, ntar teman-teman udah punya fotonya kemarin di Vision Brain, bisa dimasukin juga. Terus ntar tinggal masukin prompting tambahan nih, di bagian sini runway. Nah, ntar dia seakan-akan kayak bergerak seperti yang teman-teman lihat ya, lihat tuh. Bisa juga kita di sini set rasio aspek. Nah, jadi ini setnya juga seperti Vision Brain juga ya. Kita bisa cek aspect ratio. Mungkin di sini untuk default kita bisa cek di 16:9 ya. Dia nanti akan inilah bahasa itu kayak persegi panjang lah. Kalau buat seperti Reels itu ada di 9:16. Bisa juga 1:1 tuh dia nanti kotak ya bentuknya. Ntar seperti lihat ya hasilnya teman-teman ya. Ya dari foto ntar dia jadi suatu video pendek gitu ya. Ini ntar durasinya ntar buatnya 5 detik aja teman-teman ya. Ntar kita di sini akan buat 2 cutscene masing-masing durasi 10 sampai 20 detik. Dimana ntar runway masukkan segmen video bisa 5 detik, kita sebenarnya bisa menggabungkan segmen secara langsung di runway, tapi versi gratis nggak bisa nih. Jadi ntar kita di sini akan coba buatin 5 detik ya. Dan untuk di next lesson, teman-teman nanti kita akan gunain tools baru. Kalau kita hari ini gunain runway, sama tadi yang easy gift tadi, ntar di next lesson kita akan gunain namanya open chat.
Ini merupakan aplikasi pengeditan video untuk menggabungkan segmen-segmen yang telah disimpan menjadi satu video lengkap ya. Nah, ntar untuk di sini, teman-teman, jadi untuk tantangan yang rules di sini adalah untuk versi gratis runway, kita cuma punya 105 kredit ya. Itu cukup untuk sekitar 5 video berdurasi 5 detik. Jadi total kita cuma punya 25 detik aja nih. Ntar yang bisa dibilang 4 di antara itu harus ada dalam adegan yang dipotong. Lalu juga hanya segmen berdurasi 5 detik yang dapat dihasilkan, tapi tidak mungkin untuk menghasilkan segmen baru setiap kelanjutan yang mulus dari segmen sebelumnya ya. Oleh karena itu, setiap segmen harus cukup lah di bagian sini. Dan di sini ntar teman-teman bisa pilih langsung aja adegan dari permainannya ya. Sampai sini ingin membuatkan cutscene-nya, penting juga agar adegan tidak terlalu penuh dengan informasi dan sesuai dengan alur permainan ya. Dan nanti tinggal diunggah aja ke platform. Mungkin itu aja teman-teman, sebelum kita lanjut ke tugas, ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Oke, seperti tidak ada ya. Sip, kalau nggak ada, kita langsung aja ke segmen pertama. Teman-teman boleh di-share screen semuanya. Kita kerjakan soal yang segmen kedua nih, teman-teman semua. Boleh di-share screen semuanya ya. Yang di sini ada satu buku nih, cuma ada satu buku doang. Bisa dibaca itu terkait hal tadi ya, yang barusan kita pelajarin, teman-teman. Sama ntar abis ini kita akan explore lagi ya. Mungkin nomor satu ya, apa sih cutscene dalam permainan video? Cutscene itu apa sih? Oke, Daniel udah share screen, Alta, for you. Harper boleh yuk, Harper share screen, Tio juga boleh share screen. Priska, Rifki boleh on cam juga. Teman-teman yang belum on cam boleh on cam. Jadi nomor satu, cutscene itu apa sih dalam permainan video? Jadi cutscene itu merupakan adegan yang ditampilkan di antara level permainan ya, teman-teman. Jadi merupakan suatu adegan ya, yang ditampilkan di antara level permainan itu seperti apa sih? Nah itu adalah definisi dari cutscene itu sendiri, teman-teman semua. Oke, siapa nih udah share screen? Oke, Sena. Oke, mungkin nah di sini ya. Tadi jawabannya nomor satu apa? Tadi jawabannya ini ya nomor satu jawabannya ya. Jadi cutscene itu apa? Adalah adegan yang ditampilkan dalam ini ya dalam di antara level permainan. Jadi itu nomor satu. Nomor dua di sini kita akan coba buatin beberapa adegan pendek di runway ya teman-teman semua ya. Nah ini teman-teman boleh kesini aja. Ini aku kirimin. Ini ada beberapa rules juga yang bakal kita coba gunain untuk teman-teman. Ini rulesnya. Tapi di sini bebas aja ya mau pakai apa aja. Ini dari runway. Nah, itu di runway ya. Teman-teman boleh langsung klik aja runway-nya. Kita di sini klik runway ya. Make anything free di sini kita tinggal login aja. Terus mungkin bisa login pakai Google dulu aja ya. Teman-teman yang biar lebih cepat. Kita login menggunakan akun Google kita. Ini tadi aku barusan udah login. Nah, terus kita bisa langsung ini aja misalkan mau nambahin gambar tertentu, teman-teman tapi pastikan gambarnya itu nggak copyright ya. Jadi pastikan gambar itu bisa dibilang tuh ini ya gambarnya apa namanya yang bebas lah dari copyright. Jadi bisa juga menggunakan gambar scene yang kita udah buatin sebelumnya nih teman-teman. Gambar scene yang udah kita buatin sebelumnya mungkin ada yang ada di Myro ataupun di mana itu bisa dimasukin. Contoh di sini aku pengen pakai Myro aku ya, Myro. Mau pakai gambar yang ada di Myro, langsung dimasukin aja, login. Ntar ya aku masuk ke Myro dulu, teman-teman. Aku mau ngambil gambar gambar pandaku ya. Itu kan aku dibuatin panda Ragnarok ya. Sini aku pengen buatin panda Ragnarok tuh mungkin jadi lebih seru lagi nih, lebih fun lagi dengan dia itu bisa bergerak. Oh, hai. Yuk, boleh ke Run My Way, teman-teman. Boleh di sana semua. Boleh langsung aja masukin gambarnya. Nah, ini aku udah ada panda Ragnarok ya. Ini aku mau masukin ini. Ini aku mau masukin ini dulu deh. Si gambar ini ya, Kandinsky. Aku download dulu si Kandinsky. Aku download dulu, save Kandinsky. Misalkan ya, Kandinsky gambar. Oke, udah dimasukin. Langsung kembali ke My Way lagi. Nah, di sini langsung masukin gambar aja ya. Klik open image. Nah, aku masukin Kandinsky tadi. Open. Tinggal ditunggu aja, teman-teman. Tinggal kita tunggu aja. Lagi uploading. Lihat ya. Gambarku ini udah jadi, teman-teman. Gambarku udah jadi di bagian, misalkan
teman-teman mulai share screen, ini aku spotlight lagi deh. Spotlight di share. Nah, di sini ya, udah jadi seperti ini. Nah, kita coba kita lakuin namanya ini optional ya. Misalkan kita mau di step your shot. Di sini ada guide juga. Bisa dilihat juga misalkan mau lakuin namanya ada mau lakuin perintah-perintah yang ngikutin dari dia. Cuman di sini yang paling penting adalah kita bisa nambahin beberapa tambahan ya. Mungkin di sini kita mau buatin di itu cemas, dengar tegas atau gimana. Nah, contoh di sini aku buatin di promptingku di sini ya. Sebentar, aku buatin prompting kecil di sini. Prompt for namanya tuh ini ya, for my iVideo. I want it my image move and my character show angry expression with the fire behind is flaming. Make my prompt better. Else I will use it. Next, camera angle, misalnya apa? Camera angle, spotting my character. For task prompt. Oke, nah di sini aku buatin sedikit prompt. Terus fix my prompt. Ntar. Oke, nah di sini aku udah buatin prompt ya, teman-teman ya. Aku buatin prompt tadi kan, tambahin aja di sini. And energy in the scene. Nah, ini buatinnya 5 second dulu aja, teman-teman. Terus generate ya. Nah, tinggal ditunggu aja. Tadi tuh aku buatin promptingnya seperti ini. Jadi buat nambahin, misalkan udah ada yang punya gambar, itu bisa langsung di generate aja. Contohnya di sini aku buatin promptingnya buat animasiku ya. Karena kan di sini aku udah punya gambarnya nih. Nah, ini aku bilang dia gini. Terus ntar outputnya dia seperti ini nih, kalau punya aku ya. Sebenarnya kalau mau dikasih gambar doang, itu harusnya bisa juga sih, teman-teman ya. Gak jadi masalah. Dia nanti bisa mengerti juga. Cuman kalau misalnya kita bisa nekenin lagi di prompting, itu hasilnya bisa lebih bagus dan lebih sesuai sama yang kita inginkan. Ya, di sana, oke. Nah, good. Di sana tinggal dimasukin di sana promptingnya. Terus nanti diklik generate ya. Nah, pastikan teman-teman pakainya jangan yang dari Google ya. Kenapa dari Google itu biasanya nanti takutnya nggak bisa. Karena dia itu copyright. Jadi make sure pakai gambar kalian sendiri yang udah di generate. Ini kalau misalnya nggak ada gambar, di situ ada opsi buat nambahin gambarnya ya. Nah, lihat ya, punya aku udah jadi. Teman-teman lihat. Oke, lihat ya punya aku udah jadi ya. Kelihatan nggak? Di share screen kelihatan bergerak nggak teman-teman punya aku? Bergerak ya kelihatannya ya. Oke, lihat nih udah jadi scene-nya nih. Nah, kita bisa langsung download aja nih. Download, nanti kita kumpulin ya scene ini. Jadi ntar jadinya tuh bentuknya video. Tuh, lihat ya. Tes Kandinsky gitu ya. Kandinsky video, short video. Dah, menjadi punya aku. Jadi yang mau pakai bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia di deskripsinya, terus minta nanti ditranslate ya, teman-teman ya, ke bahasa Inggris. Karena kita harus menggunakan bahasa Inggris nih buat hal ini nih. Go, yuk, teman-teman, let's go. We have 7 minutes. Oke, good. Nah, Rio bisa pakai ini juga tuh. Misalkan mau dibuat, dia tuh seakan-akan
bergerak gitu ya. Jadi dikasih promptingnya lagi. Aku udah kasih contoh promptingnya tuh ada di chat ya, teman-teman ya. Ada juga tata caranya di dalam kolom chat. Friska, gimana Friska? Ini Friska, aku belum lihat Friska nih hari ini nih. Halo Friska, apakah bisa on cam Friska dan juga share screen udah sampai mana? Lalu juga yang titik, siapa yang titik nih? Boleh dong dijelasin. Lalu juga on cam. Ya, Daniel boleh kasih gambarnya Daniel. Kamu gambar tinggal dimasukin aja Daniel. Terus nanti dimasukin ke dalam tadi ya. Jadi nama tools kita hari ini pakai adalah menggunakan runwayml.com. Oke, pakai yang free aja, Tio. We don't need we don't need premium version ya. We don't need to pay. Just using the free version only. And it's enough for us. Jadi pakai yang free dulu aja, itu udah cukup banget. Oke, habis ini mau buatin promnya sesuai sama gambarnya. Boleh juga misalnya ChatGPT. Seperti itu. Rio gimana Rio? Bisa Rio? Ada kendala kah? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang bingung kah? Biar aku bantu. Question? Ya, ntar jangan lupa di-download ya. Di-download nanti dikumpulin di sini, teman-teman. Jadi ntar yang akan dikumpulkan tuh adalah yang bagian ini tadi. Gitu ya. Jadi ini merupakan tugas yang akan kita coba kumpulin ya. Buat di scene kedua ini menggunakan runway. Jadi kita belajar namanya pakai easy gift ya, easy gift buat kita buatin terus kita buatin drawingnya tadi, kita gambar sesuatu hal dan terakhir nanti kita tutup dengan menggunakan hal ini ya, teman-teman semua. Oke, buat apa untuk gambar ini bisa bergerak untuk saya generate di runway. Bilang buatlah gambarnya, buatlah promptnya pakai bahasa Inggris ya, Avicenna. Karena harus pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Untuk bilang buatin nanti tolong buatkan versi bahasa Inggris. Gitu. Tio, oke, pakai Dreamina, oke good. Ini dari Dreamina langsung dimasukin ke hal tadi ya. Ntar sesuai sama tugasnya, ntar di sini bisa dimasukin aja. Jadi ntar bisa dibuatin mungkin 3 sampai 4 scene ya, teman-teman ya. Jadi kan tadi soalnya kan diminta tadi kita diminta untuk bikinin 5 detik. Jadi ntar dibuatin 5 scene lah. Kayak contoh scene apa aja. At least mungkin menurut aku 3 lah, 3 scene. Ntar teman-teman boleh masukin ke dalam Google Drive ya. Ntar buat Google Drive-nya langsung dimasukin aja. Nah, kebetulan aku di sini lagi nggak bisa buatin Google Drive teman-teman ya, karena kebetulan di sini sosialnya nggak bisa. Ntar teman-teman mungkin yang penting aku udah ngeliat, udah nge-show, udah muncul, itu udah cukup banget menurut aku ya. Ntar tinggal di-submit aja. Wah, ya good. Jendrik. Oke, good. Abisena, tinggal ditunggu aja ya. Tunggu aja. Dia tuh harus pakai paid plan. Coba, kenapa tuh? Please upgrade paid plan to generate. Oke, mungkin karena prompting kamu terlalu panjang. Promptingnya mungkin terlalu ribet. Bahwa buatin lebih simpel lagi. Bilang, minta ChatGPT buatin lebih simpel lagi promptnya. Minta ChatGPT buat dibikin lebih simpel lagi ya. Nanti bisa dicoba lagi. Ntar kalau ada bingung bisa tanya. Hah? Oh, jaringan hilang. Nggak apa-apa. Oke. Oke, teman-teman mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Kita barusan udah pelajarin terkait tadi ya, prompting tentunya kita menggunakan Runway AI, lalu juga kita menggunakan apa lagi? Macam-macam ya, kita menggunakan EasyGIF, and then kita menggunakan beberapa hal lah. Di bagian ini kita ngegambar juga scene kita sendiri dan kita gabungin ya, ke teman-teman untuk menjadi suatu hal yang padu dan kita bisa buatin bahasa itu mungkin video kita sendiri lah, video framing kita sendiri menggunakan gambar yang kita buat. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman semua? Any question? Nanti kalau misalkan bingung, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sorry, nggak ada ya.
Oke, nanti kalau ada yang bingung boleh tanyakan aja teman-teman langsung ke aku ya, biar nanti aku tahu nih, misalkan teman-teman ada kendala di mana sih, biar ntar aku coba bantu ya teman-teman semua. Mungkin sebelum close boleh dong di summarize. Mungkin siapa ya? Aku mau minta. Biar pesan makan. Itu udah Hmm, beres. Jadi di malam ini. Rio, boleh deh Rio, coba Rio. Boleh dong Rio di summarize. Hari ini Rio belajar apa aja Rio? Jadi Rio kan belum ngomong Oh, hari ini. Japri Rijal Munadi. Atau di grup. Japri lah. Oke, jadi hari ini saya belajar banyak tentang yang namanya tuh animasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan cutscene. Sini, Hmm, jadi di animasi nggak asal gambar aja gitu, kita gambar orang gerak sana sini nggak segampang itu. Jadi kalau animasi ada langkah-langkah ya, dan caranya gimana? Pertama harus tahu keyframe-nya, terus apa dia tadi? Ini apa? frame, gambarnya apa? Runway, Eh, ya, runway AI, ya, runway ya. terus ya. Melalui AI untuk membantu dan ya itu sih saya juga baru tahu dengan namanya tuh auto draw serta GIF animation ini yang buat GIF. Betul banget. Nah, ntar bisa dipraktekin lagi ya. Tentunya ya Rio ya. Jadi di luar kelas tuh boleh dipraktekin banget ya teman-teman ya, biar nanti pemahaman lebih oke lagi. Sip, thank you Rio udah bantu ini ya summarize betul banget yang Rio bilang. Kita hari ini belajar cukup banyak mengenai gimana cara kita membuat GIF animation dan juga gimana caranya kita buatin semacam video pendek lah menggunakan prompting dan juga gambar yang udah kita buat. Jadi sekarang bergerak. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, tentu buat tanya aku aja ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan Bye. tugasnya Mas Bimo. Terima kasih Kak. Oke. Selamat Sama-sama. malam. Bye.